Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik semua ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong untuk ketua kelasnya memimpin berdoa dulu ya. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Selanjutnya sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau tanya pada anak-anak Ibu dulu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu bertanya dulu, materi sebelumnya sudah Ibu jelaskan pantun-pantun yang temanya apa? Menjaga kesehatan. Nah, menjaga kesehatan itu dengan cara apa? Ada yang tahu? Ya, olahraga. Kita bisa menjaga kesehatan dengan olahraga. Olahraga yang tidak harus berat. Olahraga itu bisa senam, itu termasuk berolahraga. Sekarang ada pertanyaan lagi, apa sih manfaat olahraga? Nah, manfaat olahraga banyak sekali. Mungkin anak-anak ibu sudah paham ya manfaat olahraga. Bu, bisa keluar keringatnya. Itu manfaat olahraga. Ya, tak apa-apa. Terus selanjutnya, pembelajaran hari ini berkaitan dengan itu. Ada yang tahu semalam udah belajar? Ya, kalau belum tahu, kita belajar untuk hari ini, yaitu sistem peredaran darah pada manusia. Biar kita tahu bagaimana sistem peredaran darah itu bekerja, apa saja. Ya, perhatikan semuanya. Di sini Ibu punya media pembelajaran. Apa ini? Gambar. Ibu menggambar sendiri sistem peredaran darah pada manusia. Ada yang tahu organ peredaran darah pada manusia yang sudah belajar semalam? Ya, jantung. Jantung adalah organ yang ada dalam sistem peredaran darah manusia. Yang pertama, jantung. Yang kedua, paru-paru. Yang ketiga, pembuluh darah. Oke, jantung di mana letaknya? Sini, jantung. Yang kedua, paru-paru atau disebut alveolus. Yang ketiga, pembuluh darah. Di buku ada semua anak-anak ibu dijelaskan. Ibu hanya mengulang sekilas, tapi perhatikan semuanya biar nanti bisa selanjutnya ya. Jantung. Jantung adalah organ yang berfungsi untuk memompa darah. Jadi perannya jantung di dalam tubuh kita itu sangat besar. Kalau kalian bisa amati, coba tangannya, amati Ibu, praktekkan. Tangannya sebelah sini sama sini ya. Yang tangan kanan memegang tangan kiri. Terus Ibu jari diletakkan pada pergelangan, ujung pergelangan tangan kiri kalian. Coba dipraktekkan semuanya. Nih. Kalian rasakan, apa yang kalian rasakan ketika kalian memegang, ibu jari kalian memegang tangan kiri? Terasa denyut. Begitupun di sini terasa denyut. Oke, itu karena apa? Ada organ jantung. Di dalam jantung ada 4 ruangan. Yang pertama serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Selanjutnya, setelah jantung apa? Paru-paru. Paru-paru bisa disebut dengan alveolus, di mana paru-paru ini dapat menyuplai oksigen. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran dari CO2 atau karbon dioksida ke O2 atau bisa disebut oksigen. Tuh, paru-paru ya, di dalam paru-paru itu terjadi pergantian atau menyuplai oksigen. Selanjutnya yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah tempat mengalirnya darah, anak-anak. Pembuluh darah sendiri memiliki 2, pembuluh darah nadi atau arteri dan pembuluh darah balik atau vena. Jangan keliru ya, nanti balik, vena, nadi, arteri. Tuh, ada 3 organ. Selanjutnya Ibu teruskan lagi.
bagaimana darah itu, setetes darah itu bermain di tubuh kita. Rutenya itu seperti apa? Yang pertama kita sudah memahami, dan selanjutnya langsung Ibu jelaskan rute dari setetes darah yang ada di dalam tubuh kita. Yang pertama, dari seluruh tubuh itu darah keluar menuju balik jantung. Yang biru dinamakan CO2 atau karbon dioksida, masuk ke dalam serambi kanan, melewati bilik kanan di dalam jantung, keluar dari jantung, menuju ke paru-paru. Di dalam paru-paru, kenapa warnanya begini? Di dalam paru-paru terjadi proses suplai dari karbon dioksida ke oksigen. Akhirnya keluar dari paru-paru menghasilkan darah yang mengandung oksigen. Dari paru-paru, darah yang mengandung oksigen masuk ke dalam jantung. Ketika masuk ke dalam jantung, itu disebut pembuluh arteri atau nadi. Masuk ke dalam jantung, melewati serambi kiri, melewati juga bilik kiri di dalam jantung. Setelah dalam jantung keluar kemana ini darah yang mengandung oksigen? Keluar menuju seluruh tubuh, diedarkan untuk seluruh tubuh. Perjalanannya seperti itu. Seterusnya, ketika pembuluh yang pertama masuk ke dalam jantung mengandung karbon dioksida, dinamakan pembuluh balik atau vena, karena balik ke jantung. Ketika keluar jantung dinamakan pembuluh nadi atau arteri. Seperti itu setiap hari peredaran darah pada manusia. Paham ya sampai sini? Sekarang penjelasannya seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan dari anak-anak Ibu? Nggak apa-apa, bertanya satu-satu, biar nanti jelas bahwa setetes darah itu bisa mengalir di dalam tubuh kita, itu kita sudah tahu. Oke, kalau Ibu tanya nggak ada yang bertanya, Ibu akhiri ya. Tapi tetap ada tugas dari Ibu. Yang tugas pertama itu gampang. Anak-anak membuat gambar sistem peredaran darah yang bagus agar nilai kalian bisa bagus juga. Yang selanjutnya menjawab soal di LKS. Ya, pembelajaran pertama untuk materi IPA. Kalau yang kemarin kan bahasa Indonesia sudah. Yang kedua itu IPA. Jika nanti mengalami kesulitan, anak-anak Ibu boleh bertanya langsung. Oke? Selanjutnya, Ibu rasa pembelajaran hari ini cukup dulu ya. Besok kita belajar lagi. Cukup sekian, ada salahnya Ibu mohon maaf. Akhiri, dari taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.